asetnya itu banyak kita. Iya. Dan peluangnya sangat banyak. Karena kita ini bisa monopoli. Perlu kita catat ini ya, aset cukup, Banyak. Bukan peluang cukup, cukup. lebih banyak. Oke. Sampai yang ibu yang memberi susu juga susunya sudah habis. Karena susu ini dikasih ke yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan salam singkong dan kopi. Alhamdulillah, hari ini sahabat terbaik saya, Dr. Insinyur Daniel Rohi. Selamat siang, Bung. Selamat siang, Pak Haji. Apa kabar? Ya. Lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Nah, ini sesama aktivis KNPI. Betul. Selamat tahun baru. Terima kasih, Pak Haji. Selamat juga merayakan Natal. Amin. Di tengah-tengah kesibukan, saya undang, masih berkenan hadir, sahabat yang luar biasa. Sahabat itu begini, ketika jadi, kan gitu ya, ketika jadi, ditelepon susah. Tapi ketika sama-sama dipergerakan, gitu loh, nggak dipanggil datang, kan begitu. Masih berlaku teori. Masih begitu. Sahabat-sahabatku sekalian di Singkong dan Kopi, tamu kita seorang insinyur, sekolahnya sudah diantar benua. Dan hari ini menyiapkan diri untuk kita semua, kita akan membahas tentang bagaimana perekonomian di Jawa Timur. Session kita hari ini adalah kita membahas bagaimana usaha-usaha, badan usaha yang ada di Jawa Timur. Tentunya yang selalu memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Timur. Siap. Bung Daniel, kita mulai dari tahun 2021. Luar biasa Jawa Timur. Di tengah terpuruknya persoalan pandemi, Jawa Timur muncul the best, number one, karena berhasil mempertahankan, bahkan naik sedikit, hanya berapa digit saja, tentang pendapatan PAD yang sudah targetnya sudah di atas 100%. Bagaimana pendapatnya, Bung Daniel? Ya, saya pikir itu satu berkat tersendiri bahwa mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa Timur itu masyarakat yang survive, yang taat untuk membayar pajak dan tetap berusaha autopilot di dalam menggerakkan ekonomi. Jadi cukup independen terhadap pemerintah, dan sementara di lain sisi pemerintah juga melaksanakan program-program yang tepat sasaran, yang mungkin bisa mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga keberhasilan itu adalah keberhasilan bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga masyarakat Jawa Timur. Tentunya juga legislatif seperti yang Bung Rohi ada di situ ya. ya. Karena dalam undang-undang tentang pemerintah daerah itu adalah gubernur dan DPRD. Ya. Itu satu paket. Partnership-nya. Bukan saja partnership, ya satu kesatuan. Satu kesatuan. Kita tidak ada oposisi di pemerintah daerah. Keberhasilan gubernur adalah keberhasilan DPR. Kegagalan DPR adalah kegagalan gubernur. Artinya oposisi itu nanti di tahun 2024 ya? Tidak juga, karena oposisi itu hanya berlaku mungkin di pusat. Di daerah, walaupun dulu kita berbeda kubu di dalam mengusung gubernur, tetapi ketika kita masuk di dalam pemerintahan itu sudah satu paket. Nah, jadi kita harus sama-sama mengkritisi dengan keras apa yang Bu Gubernur lakukan, sehingga semua fungsi-fungsi DPR itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga pemerintahan kita bisa menjadi pemerintahan yang produktif, artinya bersih dan juga berwibawa, dan menangkap dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi rakyat. Ya. Normatifnya begitu. Ya. Bung Daniel. Ya. Tentunya ini kerja keras daripada pemerintah, baik itu legislatif dan eksekutif. Tidak salah juga bahwa kita mengakui bahwa peran serta masyarakat. Tapi masyarakat ini betul-betul KO loh, Bung. Ya. Tidak bisa berkumpul, tidak bisa berinteraksi, tidak juga bisa mereka mampu untuk membayar bunga dan lain sebagainya. Bagaimana Bung Roy melihat ini? Ya, memang itu satu kenyataan yang kita alami, bahwa pandemi ini memberikan keterbatasan yang sangat. Interaksi sosial yang secara langsung pun dibatasi, bahkan pada satu saat tidak boleh sama sekali,
sehingga peranan daripada sosial media, dunia digital menjadi hal utama. Iya. Tetapi di dalam konteks Jawa Timur hari ini kita bersyukur, walaupun dalam keterbatasan semua sektor itu mengalami keterpurukan. Hanya satu sektor yang unggul, yaitu pertanian. Pertanian. Dan kita masih menjadi provinsi lumbung pangan nasional. Artinya apa? Bahwa walaupun kondisi petani kita terpuruk, pandemi menghantam dunia usaha, tetapi tidak menyurutkan kemampuan dan juga kreativitas para petani untuk berkontribusi maksimal. Dan kita bersyukur untuk itu. Oke, Bung Daniel, berapa persen sumbangsih petani kita terhadap dampak daripada bertahannya atau meningkatnya sedikit terhadap pendapatan APBD kita? Ya, PRDB kita saya kira lebih dari 30% disumbang oleh sektor Pertanian, ya. Walaupun alokasi anggaran di sektor itu tidak besar. Iya. Artinya bahwa tanpa campur tangan pemerintah pun masyarakat itu secara mandiri sudah berkontribusi. Bahkan bukan saja pertanian, saya pikir dalam mengelola ekonomi Jawa Timur peranan pemerintah itu kan sangat sedikit. Iya. Semua itu lebih banyak ke masyarakat, dalam hal ini swasta. Dan kita bersyukur bahwa pelaku-pelaku usaha kita di sektor swasta itu orang-orang yang tangguh. Ketika mereka dalam kondisi pandemik, mereka tetap berusaha dan kita bisa survive. Nah, walaupun di sana sini terjadi. Kemarin saya baru pulang dari dapil saya di Malang, bertemu dengan para peternak di sana, ya khususnya peternak sapi, pedaging. Mereka mengalami keterpurukan. Kenapa? Ya karena nggak ada yang restoran buka, Betul. tidak ada acara function di hotel-hotel, sehingga kebutuhan daging kan menurun. Sementara produksi sapi tetap jalan. Nah, ini satu contoh. Oke, Bu Rohi, secara spesifik kita bicara tentang perekonomian dan para pemerhati pemirsa Singkong dan Kopi yang budiman, dimanapun saja bisa bersama kami hari ini. Hari ini kita memang membahas perekonomian dan tentunya kebersamaan kita dengan Bung Daniel ini tidak kali ini saja, berikutnya akan berlanjut terus. Secara spesifik ini, Bung, panjenengan sebagai anggota Dewan melihat peta daripada perekonomian kita. Berarti optimiskah di tahun yang 2022 ini akan lebih baik nanti? Ya, kalau saya sih tidak berani bilang optimis, tapi tetap kita berpengharapan. Artinya kita berjuang, tetapi juga intervensi ilahi penting. Betul. Makanya saya ganti optimis itu dengan harapan. Karena bahwa kita perlu campur tangan hal-hal yang supranatural Tuhan untuk menguatkan kita secara spiritual menghadapi kesulitan. Kenapa saya bilang saya sedikit tidak terlalu optimis? Kalau saya lihat dari struktur anggaran. Di dalam yang menggerakkan perekonomian kita ini kan ada 4 faktor. Betul. Faktor pertama itu adalah belanja rumah tangga. Faktor kedua itu belanja pemerintah. Faktor ketiga itu ekspor. Faktor keempat itu investasi. Nah, saya hanya lihat dari faktor belanja pemerintah. Kalau lihat dari struktur APBD kita, penerimaan kita tuh hanya 27 triliun. Nah, dan juga murni 27 triliun, 17 dari APBD, 17 dari PAD dan 10 dari transfer, 27. Dibanding dengan tahun lalu 32. Sementara APBD kita kali ini hanya 29. Tahun lalu itu 34. Artinya ada penurunan dari 34 ke 29. Itu kan sekitar 5 triliun. Berarti ini kan penyesuaian kan begitu. Ya, artinya bahwa kalau lihat dari angka-angka ini, artinya bahwa tahun depan tidak terlalu lebih baik dari tahun hari ini. Kalau lihat dari alokasi anggaran, karena angka ini kerangka APBD-nya, anggarannya. Nah, karena ini akan dibelanjakan ke rakyat. Lain, saya tidak berhitung tentang peran swasta ya, karena saya di pemerintah. Jadi kalau saya lihat dari angka ini, itu saya kira tidak terlalu baik. Nah, tetapi juga kita juga lihat kalau sampai kondisinya tidak pandemik, itu mungkin walaupun angka ini kecil, saya kira ini akan menstimulus satu gerakan yang besar. Dulu angka besar tapi kita diam. Sekarang angka kecil kita lagi bergerak. Artinya bahwa angka ini juga bisa walaupun statis tetapi usaha manusia ini kan dinamis. Jadi kita tidak bisa. Jadi tetap kita dalam pengharapan akan lebih baik dari hari esok. Karena kalau pandemi ini teratasi ya. Artinya saya lihat sekarang sudah mulai pergerakan manusia
mobilitas. Jalan-jalan mulai macet, saya ke Batu waktu kunker di sana. Hunian hotelnya tinggi, pariwisata sudah buka, dan antusias mereka berwisata. Artinya selama ini uang itu disimpan karena tidak bisa digunakan. Dan sekarang saatnya mereka untuk menggunakan. Jadi kalau kondisi objektif nanti ke 2022 ini, pandemi ini sudah level 1 di Jawa Timur, saya yakin kita akan. Bung Daniel, kalau kita bicara perekonomian di Jawa Timur, tentulah kita juga akan berbicara bagaimana penggerak roda dari perekonomian, baik itu UMKM dan lain sebagainya. Dan saya yakin Bung Daniel akan memberikan waktu agar kita bicara khusus tentang UMKM. Siap. Sekarang yang kita bicarakan peran daripada badan-badan usaha milik daerah. Ya. Bagaimana? Ya harusnya secara ideal ya penopang ekonomi itu kan salah satunya adalah badan usaha. Swasta dan milik negara. Kalau kita yang plat merah lah gitu ya. Plat merah. Nah, harusnya memang idealisme awalnya kan didirikan untuk menopang perekonomian. Tetapi dalam realitas objektif, saya ini kan tahun lalu jadi panitia khusus untuk melakukan evaluasi terhadap LPJ gubernur. Dari berbagai BUMD yang saya baca, yang saya mengikuti laporannya, tidak semua BUMD kita itu sehat. Betul. Artinya sehat dalam pengertian profit. Sebagian besar itu masih mendapatkan penyertaan modal yang tidak sedikit dari pemerintah. Itu artinya masih menjadi beban APBD. Atau masyarakat mengatakan bahwa mereka masih menyusui daripada APBD. Betul sekali, bahasa lainnya itu. Tidak semua ya, ada yang sukses. Gambaran daripada masyarakat bisa melihat loh, cuman ada 4 saja badan usaha yang masih sangat-sangat sehat dan layak. Sementara yang begitu banyak yang lain ini dikatakan hidup enggan mati tak mau. Bagaimana Bung Roy? Ya, saya kira masyarakat cerdas untuk melihat itu. Oleh sebab itu kita di dalam pemerintahan juga harus menangkap apa sinyal dari masyarakat. Kalau ada BUMD itu harus kita petakan. Mana yang sangat sehat, mana yang sedang sakit, atau sehat tetapi jalan di tempat, ada yang sakit ini pada stadium berapa. Kalau dia kanker sudah stadium 4, 3 atau 2. Kalau sudah 4, ya pilihan kita amputasi. Supaya jangan menjadi beban. Kita harus berani untuk melakukan evaluasi. Saya oleh sebab itu salah satu rekomendasi kami waktu di Pansus adalah melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan kinerja dari BUMD yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau kita punya peta seperti itu, maka kita bisa fokus untuk bisa memberikan penyehatan dan juga pengembangan. Nah, kalau yang sudah bagus, sebagai contoh, salah satu BUMD terbaik kita kan Bank Jatim. Bank Jatim itu mengalahkan bank swasta. Dan itu sangat luar biasa. Nah, tapi yang lain-lain ya saya tidak perlu sebut di sini. Kita masyarakat pun juga tahu masih menyusui seperti Pak Haji Norman katakan tadi. Nah, sekarang dalam menyusui ini apa yang kita perlu? Apa terus-menerus menyusui? Atau jadi beban bagi ibu kan jangan sampai yang ibu yang memberi susu juga susunya sudah habis. Karena susu ini dikasih ke yang lain juga. Artinya kan bahwa ada bahasa Jawa yang mengatakan bahwa masa sih BUMD yang lain masih jadi pedet saja. Sementara yang lain kayak Bank Jatim sudah menjadi sapi limousin misalnya begitu. Udah nih, kemarin kami bicara dengan Direktur Keuangan Bank Jatim Mas Ferdian. Cukup kaget saya mengatakan bahwa Bank Jatim sudah bisa mengucurkan sekian angka digit triliun kepada dunia usaha. Bahkan secara khusus beliau mengatakan kepada saya hampir 2 triliun mereka kucurkan untuk pengusaha-usaha mikro. Ini kan sudah luar biasa. Nah, padahal pada situasi seperti ini Bank Jatim justru diharapkan untuk makin memompa kinerjanya baik secara internal dan eksternal untuk ke depan Bank Jatim ini semakin survive begitu. Nah, secara khusus nih apa yang akan dilakukan Bang Daniel terhadap BUMD yang sudah seperti ini? Kita tahu masyarakat sudah tahu bahwa bergerak di Moya Asri ada tentang air, tentang properti, tentang pertanian, tentang bisnis perhotelan dan lain sebagainya. Ini masyarakat membaca makin lama makin tak jelas. Bagaimana Bu Roy? Ya saya kira saya tidak salah. Apa yang disinyalir oleh Mas Norman tadi itu mewakili penglihatan dari masyarakat. Dan ini memberikan mawas diri kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama pengelola BUMD kita, supaya mereka bisa terus waspada, supaya tidak
kutuk oleh masyarakat, kan begitu. Nah, jangan sampai mereka hanya tugasnya untuk hanya menjadi beban anggaran. Oleh sebab itu, kita tadi saya bilang mesti ada evaluasi yang menyeluruh. Memang kadang-kadang mereka ingin maju. Betul. Saya juga lihat waktu itu asetnya itu banyak kita, Iya. dan peluangnya sangat banyak. Karena kita ini bisa monopoli. Perlu kita catat ini ya, aset cukup, Banyak, bukan peluang cukup, cukup. lebih banyak. Oke. Nah, peluang ada, Iya. karena kita pemerintah. Iya. Bahwa belanja-belanja pemerintah itu kan bisa saja kita percayakan ke BUMD untuk menangani. Iya. Ya, toh. Nah, sekarang contoh regulasi memang ada beberapa menjadi hambatan. Salah satu contoh, saya tidak tahu pasti. Ada aturan yang mengatakan bahwa BUMD itu dilarang untuk mengagunkan Betul. aset mereka. Aset, Nah, betul. oleh sebab itu ini menjadi tantangan bagi kita di DPR untuk memperjuangkan supaya regulasi itu kita jebol. Iya. Apa guna punya aset kalau tidak bisa dibankan untuk mengelola Iya. usaha. Ini kalau ini bisa kita terobos. Dan yang kedua memang harus ada kerjasama. Bahwa BUMD itu adalah bagian daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Iya. Saya dapat keluhan begini contoh dari teman-teman saya yang ada di yang Jatim Agro, Iya. misalnya. Dia punya produk sayur, daging segala macam. Iya. Tapi kenapa tidak dipasarkan, marketnya tidak diambil oleh misalnya rumah sakit daerah kita, Iya. Dr. Sutomo dari Malang dan Madiun dan lain-lain. Iya. Nah, kalau kita minimal saja kita bisa memproteksi, yang belum buat ini diproteksi, artinya diproteksi dikasih monopoli sedikit lah untuk mereka memanfaatkan Privilege gitu ya? privilege Iya. untuk dia hidup. Kalau Iya. dia sudah kuat sudah lepas, Sudah lepas. bersaing bebas dengan perusahaan lain. Iya. Nah, menurut saya ini harus ada kebijakan dari Bu Gubernur Iya. untuk tegas semua yang bisa diproduksi oleh BUMD dan pemerintah, instansi pemerintah itu harus menjadi customer utama. Iya. Yang pertama, yang memanfaatkan itu. Iya. Nah, ini harus ada untuk langkah awal. Sementara di masyarakat melihat dan mengamati bahwa ini kayak telur dan ayam. Ya. Sebenarnya ini kemana dan bagaimana? Kenapa dibiarkan begini? Ya, mungkin itu ini perlu ada keberanian dan juga kemauan politik yang besar. Ya bisa saja para pemasok-pemasok ini sudah dari dulu sudah bermain di situ, ya toh, pemain-pemain swasta yang menjadi rekanannya pemerintah, ya kan? Sehingga ketika pemerintah punya sendiri mau masuk itu susah. Oleh sebab itu ya, mau kita bisa bagi. Ini perlu ada manajemen, perlu keterbukaan. Oke, kalau dulu kamu sudah sering masuk ke instansi tertentu, sekarang BUMD punya produk yang bisa masuk, sudah kita share lah. Sekian persen ini tidak rugi. Tetapi ini dapat kesempatan. Nah, ini disinilah butuh kebijakan khusus dari pengambil keputusan kita di Jalan Pahlawan untuk bisa memaju bersama. Menurut saya antara BUMD, perusahaan swasta ini harus menjadi rekan seperjalanan. Dan pemerintah harus memperlakukan mereka secara adil dan seimbang. Ya, Bu Daniel, Jatim News beberapa waktu yang lalu sebelum kita bicara ini, kita mencoba mencari data. Ya. Sebenarnya kalau kami melihat, kami juga cukup mengamati, cukup banyak sebenarnya peluang-peluang usaha dan peluang-peluang itu yang ditransferkan, baik transfer knowledge maupun transfer usahanya kepada masyarakat. Ya. Contoh sekarang, katakanlah ada badan usaha yang melimpahkan pekerjaan-pekerjaan ringan kepada para yang punya keterbatasan badan, disable ya. Disable, oke. Oke, kemudian para ibu. Misalnya katakanlah kalau saya lihat yang di Malang, saya lihat di tempat yang lain itu menggulung kasa itu seperti itu. Ya toh? Nah, kalau itu kemudian harus diganti dengan mesin, ya di top up mereka dengan engine yang ini kan kasihan juga dengan masyarakat seperti ini. Ya. Ini bagaimana melihatnya? Ya, saya pikir kita harus hati-hati dalam alih teknologi. Ya. Kalau kita ini sudah sepakat dulu, kita tetap padat karya, bukan padat modal, atau padat teknologi. Artinya ketika untuk skill-skill yang ringan, yang tidak memerlukan tingkat presisi yang berat, yang masih memerlukan manusia, membutuhkan tenaga kerja, itu kita proteksi. Tidak, walaupun ada mesin yang canggih, kita tetap meminta supaya membuka lapangan pekerjaan. Tapi kalau ada industri-industri yang memang memiliki kualifikasi tinggi sesuai dengan tuntutan ekspor, ya kita mungkin perlu alih teknologi dan juga
alih sumber daya manusia supaya kita bisa bersaing di pemain global. Atau terlalu besar beban yang diberikan oleh pemerintah ini kepada BUMD kita? Tidak juga. Tidak kan juga. beban mereka yang tentukan kok. Oke. Beban Mereka yang planning juga. Mereka yang planning, disampaikan, nanti dievaluasi dan itu dijadikan kinerja yang harus dicapai. Ya menurut saya kadang-kadang saya secara pendatang baru di pemerintah Jawa Timur, saya kadang-kadang juga lihat apakah target ini terlalu kecil sehingga bisa dicapai, kok semua tercapai dengan gampang kan begitu. Saya jadi curiga. Nah, oleh sebab itu kita kadang-kadang perlu kasih target benchmarking yang cukup tinggi sehingga terpacu untuk bekerja. Oleh sebab itu menurut saya pelaku-pelaku BUMD kita, juga pemerintah kita sekarang harus merubah mindset. Bahwa pemerintah kita ini bukan investment center, tapi sudah jadi profit center untuk sektor tertentu. Ada target profit itu mesti ada. Nah, kalau sampai kita beralih ke itu, artinya bahwa birokrasi kita itu harus merubah mindset dari birokrasi menjadi entrepreneur. Betul. Nah, ini yang harus dilakukan khususnya di BUMD. Nah, saya juga lihat, saya belajar dari Pak Karwo ya. Saya kira Pak Karwo itu salah satu contoh gubernur yang bukan seorang negarawan dan politisi, tapi dia pebisnis juga. Cara dia mempresentasikan Jawa Timur dengan angka-angka. Menjualnya itu sangat luar biasa. Nah, kita butuh. Ibu gubernur mungkin begitu, harus punya expose di bidang-bidang seperti itu. Ya. Sehingga fungsi-fungsi entrepreneur itu lebih nampak di pengelolaan pemerintahan kita. Saya lihatlah kali ini ya masih banyak sosialnya. Ibu masih ya mungkin seorang ibu. Saya yakin beliau juga berpikir tentang sekarang adalah menyelamatkan dulu. Betul ya. Sehat dulu. Betul, sepakat itu. Dan mari kita di tahun 2022 ini, di awal ini mari berlari mungkin seperti itu. Padahal di depan kita ini sudah masuk era 4.0. Ya. Sebentar lagi masuk 5.0. Kesiapan apa yang harus dilakukan dengan BUMD kita ini? Itu banyak harus disiapkan. Ya, kalau BUMD kita mau jadi pemain utama ya, artinya bahwa kita walaupun sudah masuk ke 4.0 ya, mentalitas kita mungkin masih 2.0 masih revolusi kedua. Jadi sehingga kita masih lambat. Kalau masuk revolusi keempat, kelima itu sudah time access. Harus presisi, kerja harus cepat, kan begitu. Tanggap gitu ya. Tanggap. Nah, dan juga kita ini kan masih belum ke sana. Oleh sebab itu, ya harus suka tidak suka harus cepat melakukan transformasi diri supaya kita tidak terpuruk. Makanya kita harus punya keberanian di dalam mengelola BUMD kita. Evaluasi tadi, kalau saya pilihannya kan hidup. Kalau saya ini kan insinyur. Insinyur itu kan cara berpikirnya dua, perbaiki atau buang. Iya kan? Rekonstruksi kembali. Iya, gitu ya? Kalau tidak bisa diperbaiki, buang, ganti baru. Ganti baru, betul. Kan, karena kita akan terjebak dalam apa yang bilang teori apel busuk ya. Kalau satu keranjang itu satu apel busuk, satu keranjang bisa busuk. Kita harus berani amputasi, yang busuk harus keluar. Biarkan yang baik ini tetap sehat. Nah, ini perlu prioritas. Nah, mudah-mudahan. Bu Daniel, korelasinya tadi saya mendengarkan cukup menarik nih. Bahkan saya juga kebetulan dari leluhur Madura. Saya pernah membaca sebuah peta yang diberikan oleh kawan-kawan dari British Petroleum. Betapa terkejutnya kami orang Madura ini ketika dikatakan ada sekian puluhan titik gas. Bahkan ada gas alam cair terbaik nomor 2 di dunia setelah Brunei Darussalam. Nah, kalau bayangan kita ini dimanage oleh BUMD kita dengan baik, kan begitu. Satu titik pengeboran itu bisa menghasilkan satu jembatan Suramadu. Saya bayangkan kalau puluhan, berarti nanti dari Sampang ada jembatan kaki ke Probolinggo sampai Sumeneb ke Banyuwangi, seperti itu kan bayangannya. Bagaimana melihat peluang-peluang sumber daya alam yang saya pikir kenapa ini dibiarkan oleh BUMD kita? Ya, itu bisa dua kemungkinan. Bukan dibiarkan. Pertama mereka sudah melihat, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Teknologinya belum terjangkau? Ya, teknologi bisa dipelajari. Kita bisa belajar negara lain, bisa transfer teknologi. Negara-negara pemilik teknologi kan selalu terbuka. Kamu butuh, ada uang, saya garap. Kerjasama, bagi hasil. Kan berbagai macam skema. Gitu ya? Berbagai macam skema. Nah, hari ini saya juga nggak tahu. Kadang-kadang untuk tambang dan lain-lain kan urusan pusat. Apakah ini sengaja disimpan? Belum saatnya dieksplor, kan begitu. Tunggu waktu yang terbaik.
Ya. Nah, ini kita juga belum tahu. Tapi kalau memang itu menjadi kebutuhan, ya secara berkala mulai kita persiapkan. Ya. Nah, salah satu BUMD yang sukses menurut saya itu di BUMD Migas, Migas. di Jawa Timur ini. Ya. Oleh sebab itu teman-teman yang bergerak di Migas ini mulai melakukan perencanaan untuk supaya mempetakan semua potensi yang ada di Jawa Timur dan dieksplor sesuai kebutuhan. Dan prinsipnya harus berkelanjutan. Betul. Jangan sampai selesai di kita anak cucu gigit jari. Betul. Kan begitu? Ya. Nah, oleh sebab itu memang bermain di sumber daya alam ini salah satu faktor yang penting adalah sustainabilitas. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengeksplor tapi melupakan bahwa anak cucu kita juga berhak mendapatkan sumber daya alam. Ya, berarti kita hutang pada mereka. Hutang kepada mereka. Nah, para pemirsa dari Singkong dan Kopi, apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana perekonomian Jawa Timur dan khususnya yang kita bicarakan hari ini tentang BUMD, dan Bung Daniel saya pikir sudah siap nantinya kapan untuk menjawab di itu. Kembali kepada bahasan kita BUMD kali ini. Harapan masyarakat Jawa Timur, BUMD ini mampu berlari bahkan menjadi sebuah primadona pendapatan asli daerah yang cukup. Selama ini sumbangsih mereka kepada APBD kita, terutama mendongkrak daripada pendapatan APBD kita, bagaimana Bro? Ya, saya pikir tidak terlalu signifikan. Aduh. Ya, nanti saya signifikan kalau Bank Jatim ya, satu triliun lebih. Iya. Tapi kalau yang lain kan masih di bawah 100. Iya. Bahkan banyak yang disubsidi. Iya. Dibanding dengan PAD kita sekitar 29 ya. Hampir 30. 30 ya. Artinya bahwa masih banyak peluang untuk kita tuntut dari mereka. Iya. Ya toh. Coba kita nanti buka data, saya lihat mana yang masih dapat penyertaan modal, mana yang sudah independen. Kan begitu? Ya, betul. Sudah mandiri. Nah, dari situ kita baru lihat. Tapi sebagian kecil itu saya kira sudah mulai running. Dan yang running ini masih bisa kita tuntut lebih. Ya. Artinya mereka harus banyak berkontribusi. Memang kadang-kadang kita juga dilema. Salah satu fungsi BUMD itu kan juga fungsi untuk penyiapan tenaga kerja. Betul. Jadi kadang-kadang kita ampunilah kalau rugi sedikit, tapi kan banyak orang bekerja nggak apa-apa. Ya toh. Tapi untuk kemaslahatan nanti banyak menjangkau membuka lapangan pekerjaan. Nah, memang ke depan ya kita sudah lapangan kerja terbuka, tetapi profit juga harus menjadi titik utama kita, harus menjadi prioritas. Karena namanya badan usaha. Ya. Usaha itu harus profit. Ada anggapan Bung Daniel bahwa BUMD kita terlambat mengantisipasi. Suatu contoh bahwa Ibu Gubernur sudah mencanangkan bahwa pelabuhan di timur, Jangkar, Situbondo, ini mulai bergerakkan. Karena Ibu Gubernur mungkin melihat bahwa pertumbuhan perekonomian untuk Indonesia Timur ini bisa di-cover dari sana. Mungkin beliau juga sadar bahwa pergerakan ekonomi di timur itu sudah makin beralih ke Makassar. Pendapatnya Bung Daniel gimana? Ya mungkin bisa. Karena memang kita ini kan masih menjadi pintu gerbang Indonesia Timur. Iya. Jadi sebagian besar masih yakinkah masih? Masih. Sementara tadi saya mengatakan bahwa ini sudah ada pergeseran ke Makassar. Hati-hati, berarti kalau memang itu data ya kita cepat sinyalir. Jangan sampai orang bergeser. Oke lah bergeser tidak apa-apa, kita masih negara kesatuan. Tetapi jangan sampai porsi-porsi kita diambil, kan begitu? Betul. Nah, ini juga berarti apa yang temuan Pak Haji Norman tadi itu menjadi kewaspadaan kita. Untuk kita mengantisipasi jangan sampai mengalami penggerusan kan, artinya terancam kita kan juga. Nah, tetap kita pembangunan itu kawasan kita harus lindungi pertama. Karena oleh sebab itu menurut saya memang kalau memang itu menjadi ancaman ya daerah-daerah itu ya kita harus menjadi front line kita untuk kita bangun dengan sangat luar biasa supaya jangan sampai diisi oleh pihak lain. Nah, saya kira kalau Bu Gubernur sudah menangkap itu ya para BUMD ini harus menyesuaikan untuk supaya visi Ibu Gubernur, apa yang Ibu Gubernur itu bisa direalisasi. Betul. Nah, kan Bu Gubernur kan urusannya kan banyak. Betul. Ya toh, bukan urusan ekonomi saja, sosial juga, politik juga kan begitu. Nah, urusan ekonomi ini kalau Bu Gubernur melihat itu sebagai satu peluang dan juga sebagai satu upaya untuk kita memproteksi ya semua komponen pemerintah daerah yang berkepentingan itu harus mensupport. Ya, menyiapkan infrastrukturnya, SDM-nya, manajemennya kan begitu. Coba kita mereview berapa tahun yang lalu, Bung Daniel. Betapa saya ketika terkejut melihat melewat di depan TV ada sebuah hotel.
Waktu itu mungkin belum terkenal dengan budget hotel. Ya, betul. Tiba-tiba muncul berkisar. Betapa kaget bahwa itu milik pemerintah provinsi. Oke. Berarti visibility study mereka ingin merekrut daripada pebisnis-pebisnis yang ada di luar Surabaya, yang mereka akan berbelanja di Jawa Timur. Jawa Timur, khususnya di TP, mereka stay di situ. Ya. Nah, kenapa sikap-sikap yang kita katakan inovatif dan kreatif ini tidak dikembangkan kembali oleh para BUMD kita? Nah, makanya itu saya belum lihat lebih detail laporannya ya. Iya. Tinggal kita tanya apakah Hotel Bikisar ini didirikan sudah menjawab visi itu belum? Iya. Mengalami keuntungan nggak? Kan begitu. Iya. Targetnya, sasarannya. Iya. Nah, kalau dia tercapai, itu ya kita perlu diseminasi, kembangkan Iya. ke tempat-tempat yang lain. Karena supaya Jawa Timur ini seperti saya bilang tadi menjadi pusat perekonomian di Indonesia Timur. Jadi orang mau belanja, orang Kalimantan, NTT, Indonesia Timur tidak ke Jakarta, tapi mereka ke Surabaya. Cukup destinasinya kita jebak di Surabaya. Ya, terpusat. Bahkan sekarang pun orang Solo sudah ke Surabaya. Ya. Dengan adanya jalan tol, Ya. mereka sudah datang ke Surabaya. Ya. Nah, sekarang kita mesti mempersiapkan Surabaya. Oke. Oleh sebab itu, ketika Surabaya siap, ini juga jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir elit ekonomi, tetapi rakyat banyak pun dapat manfaat. Saya ingat betul ketika Ibu Gubernur mengatakan bahwa, dan ini sinergi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Presiden kita, bahwa Jawa Timur ini di tengah ada sabuk yang namanya Transtol. Oke. Sebentar lagi, mungkin berapa tahun akan selesai pengerjaannya dari Leces menuju ke Banyuwangi. Ini peluang bisnis loh. Oh, iya. Pak Jokowi mengatakan, Pak Gubernur mengatakan, jangan perusahaan-perusahaan yang besar yang masuk di tol itu, tetapi UMKM kita yang ada di daerah masing-masing, katakanlah itu melewati Situbondo, berarti Situbondo apa harus dikembangkan? Betul. Melewati daripada Banyuwangi, apa yang harus dikembangkan? Bagaimana Bung Daniel melihat peluang bisnis ini Ya, saya kira dari sisi perekonomian untuk Jawa Timur? itu sangat positif. Artinya bahwa itu teori lamanya kan begitu. Bahwa untuk membangun perekonomian, pertama kita buka transportasi, infrastruktur transportasi, supaya memperpendek, mempercepat rantai pasok. Karena ya makanya dulu kenapa Dendels bangun dari Anyar sampai ke Panarukan. Karena apa? Kenapa sampai ke Jawa Timur? Karena Jawa Timur ini pusat perekonomian zaman itu. Pabrik-pabrik besar, industrialisasi itu ya di Jawa Timur pusat. Kita punya kejayaan masa lalu yang sangat luar biasa, dan saya kira dengan Pak Jokowi punya cara berpikir untuk menyatukan Jawa dengan jalan tol supaya efisien sehingga perekonomian kita lancar, itu harus disambut. Oleh sebab itu pembangunan kita harus berorientasi ke kawasan. Ya, harus daerah-daerah jalan tol harus menjadi kawasan-kawasan industri baru, kawasan-kawasan pertumbuhan. Nah, sehingga bisa jalan tol ini bermanfaat. Karena jalan tol ini jujur Mas Norman, saya pengamatan saya juga bermanfaat, tapi juga punya dampak lain. Contoh, saya kan dari pemilihan Malang. Setelah jalan tol Malang Surabaya, daerah-daerah Lawang mati. Singosari, dulu kan UMKM di situ, warung-warung, semua tumbuh, pasar-pasar. Sekarang mati. Lain lagi jalan tol yang muncul ke Banyuwangi, ke nama apa? Ngawi, Solo sana. Apa yang akibat? Tikus merajalela. Populasi tikus meningkat. Dan ini tidak pernah dibayangkan. Saya kunker dengan pertanian, mereka, Pak, tikus banyak. Kenapa? Jalan tol. Ternyata tikus-tikus itu berkembang biak di area jalan tol. Setelah itu baru serbu ke padinya petani. Berarti cerdas tikusnya nih. Cerdas. Hanya pemerintah kita yang nggak cerdas, bahwa tikus tidak mengenal pembagian kekuasaan pusat daerah. Kita bagi, tol itu punya pusat, sawah itu punya daerah, sehingga tikus bisa masuk dua-dua. Bung Daniel, tadi Bung Daniel mengatakan betapa besar aset daripada BUMD kita. Saya juga sedikit punya catatan ini, bahwa ada di beberapa lokasi-lokasi strategis di Malang, di Surabaya, bahkan di daerah luar kota, itu lahan-lahan yang cukup strategis. Kenapa ini tidak dikembangkan oleh BUMD kita? Ya, itu yang sedang diupayakan. Kami sendiri kita kan punya perlu manajemen aset ya. Nah, oleh sebab itu banyak juga di biro, di mitra kerja saya di pertanian. Kita punya kebun pertanian itu ada 70-an.
Ush, Banyak luar tersebar di biasa. seluruh. Bahkan ada yang sekitar 6 atau 7 sudah diserobot orang. Saking banyaknya kita nggak perhatikan. Sudah ditempati orang. Iya. Nah, oleh sebab itu pemerintah kembali kita dorong dari komisi untuk melakukan pemetaan dan juga inventarisir aset-aset kita. Dan saya lihat aset-aset itu sudah mulai dimanfaatkan di pihak ketiga kan. Nah, tapi saya kadang-kadang kemarin kurang happy Iya. dengan pihak ketiga yang dilaksanakan di salah satu kebun pertanian kita yang ada di Sarangan. Itu balai pembibitan kentang. Iya. Lahannya 10 hektar. Luar sekali. Nah, kita hanya manfaatkan 1 hektar dan itu produktif. Iya. Tapi saya lihat itu mereka sudah pihak ketiga kan dibangun restoran di situ. Alih fungsi berarti? Alih fungsi restoran dan juga mungkin ada penginapan. Saya katakan wah kalau saya nggak mau. Boleh alih fungsi tapi alih fungsi yang linear, Yang nyambung. yang nyambung. Sudahlah sewakan ke para pengusaha pertanian juga. Iya. Ya toh, Iya. biarkan lahan itu jadikan pusat pembibitan kentang misalnya yang bagus di Jawa Timur. Jangan dijadikan kafe, dijadikan restoran, kan begitu. Nah, kalau ada pun jangan banyak-banyak. 10% saja kan begitu. Iya. Sehingga tempat itu dari zaman Belanda ya betul-betul dimaksimalkan untuk usaha-usaha pertanian. Nah, saya berharap kalau BUMD mau main menjadi pihak ketiga juga bisa. Bisa kenapa pihak ketiga itu kasih ke orang? Ya kasihlah ke BUMD kita yang memang bisa bermain di situ. Iya. Ya kan. Nah, memang kalau syaratnya untuk saya nggak tahu apa kesulitan BUMD untuk dapat modal dari luar itu juga belum saya dalami dengan seksama ya. Tapi sehingga mereka kalau diberi keleluasaan dan regulasi bisa melakukan manuver, bisa melakukan joint investasi dengan pihak ketiga kan juga BUMD itu makin berkembang. Iya. Itu regulasinya mengizinkan nggak? Itu saya belum tahu. Betul. Ya toh, hari ini kan kita nggak bisa. Kan tugas Bung Daniel Ya makanya di legislasi untuk mempersiapkan mereka secara perundang-undangan atau perda. Ini mungkin kita perlu pelajari, kan Iya. saya juga baru masuk. Karena begini, berbisnis besok ini nggak bisa sendiri. Kolaborasi itu jadi kata kunci. Iya. BUMD, ya dia juga bisa dapat investasi dari luar. Iya. Bukan dari daerah saja, dari swasta, ayo join. Iya. Supaya semangat kerja Merger keras. begitu ya? Merger mereka sama, oke. Supaya apa? Swasta yang punya kinerja bagus, ketemu di BUMD yang watak birokrasinya masih ada, bisa bagus. Iya. Nah, ini perlu ada regulasi. Oke, Bung Kita Daniel. tidak bisa jadi pemain tunggal lah di Oke. ekonomi ini. Tadi Bung Daniel menggarisbawahi tentang merger kesempatan dengan company to company untuk bekerja sama. BUMD kita dengan perusahaan lain. Swasta misalnya. Misalnya. Kami mencatat loh, ada lahan cukup bagus. Apabila ini dikonversi menjadi sebuah usaha dan usaha itu berkaitan dengan fungsi lahannya dan ini langsung berkaitan dengan masyarakat. Contohnya, kenapa lahan BUMD yang ada di Jawa Timur yang di pegunungan itu tidak dialihfungsikan menjadi sebuah usaha untuk katakanlah infus water? Dan itu bisa disalurkan ke rumah sakit daerah kita banyak loh. Puskesmas kita banyak. Sehingga kita tidak tergantung kepada satu merek saja. Bagaimana itu pendapatannya? Ya memang itu perlu terobosan dan perlu inovasi. Betul. Nah, untuk itu kan 3 hal yang perlu kita. Satu, SDM yang punya visi. Berarti kita ngomong mental nih ya? Mentalitas SDM kita yang harus betul entrepreneur oriented. Yeah. Ya, toh. Kedua, modal. Oke. Ya, toh. Ketiga, ya manajemen yang harus bisa. Dan keempat, regulasi. Ya. Mohon maaf Bung Daniel ini ngomong dengan SDM. Berarti apakah Bung Daniel sudah menyorot bahwa BUMD kita sumber dayanya kurang? Atau perlu di top up gitu gimana? Secara umum, ya, ini yang ngomong Dewan loh, yang ngomong Dewan ya. Saya berani pertanggungjawabkan itu. Secara umum, saya lihat masih perlu di top up. Ya. Karena mungkin juga faktor kepentingan begitu? Faktor kepentingan terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ya, karena BUMD kita ini mirip BUMN dalam skala kecil lah. Ya. Artinya juga kepentingan politik masuk, Ya. titip menitip orang di situ. Ya. Sehingga ya hanya menjadi tempat untuk bukan kumpulan orang-orang yang profesional yang memang passionnya di sana. Yeah. Seperti kalau kita mau bangun usaha, Yeah. usaha keluarga kan dia memang passionnya dari awal kan situ.
kita kan enggak berangkat dari culture seperti itu. Iya. Culture birokrat, kita punya uang, kita punya peluang, kita dirikan BUMD. Iya. Yang pertama, kita monopoli. Iya. Nah, lama-kelamaan monopoli nggak ada, kita bingung. Iya. Nah, ini harus berani melakukan terobosan ya dalam semua aspek supaya kita betul-betul dari mental birokrasi tadi, melayani, birokrasi yang hanya dilayani ya. Harus menjadi melayani, bahkan agresif untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalimat agresif itu penting. Nah, kan gitu. Jadi di sumber daya kita, para entrepreneur kita di BUMD ini, semestinya mereka harus merasa bahwa dirinya adalah orang besar. Ya. Orang besar adalah yang berpikir tentang masa depan, berpikir tentang perspektif yang terbaik. Yang di tengah, orang yang di tengah-tengah ini hanya berpikir tentang sekarang bagaimana. Orang kecil hanya berpikir yang lalu dan kemarin dan betul. Keluh kesah. Ya. Seperti itu. Bung Daniel kayaknya ada acara lain lagi nih ya, persiapan. Oke. Jadi session kita hari ini, para pemerhati singkong dan kopi, sekali lagi kita tidak ingin membongkar persoalan negatif ya. terhadap BUMD, tetapi sebenarnya kehadiran Bung Daniel dengan kami ini ingin mencerahkan, mudah-mudahan pengambil kebijakan di Jawa Timur ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk segera sadar bahwa BUMD ini tidak boleh dibiarkan di tahun pertama, tahun kedua, dan masuk tahun ketiga. Kan begitu. Sementara kita mengatakan bahwa Jawa Timur sudah number one untuk PAD kan, seluruh Indonesia. Tetapi kalau BUMD ini terus digarap, kita mungkin tidak di 100% koma sekian, tapi mungkin bisa lebih naik lagi. Bung Daniel, yang terakhir nih, sebelum closing statement, apa strategi ke depan dari DPR, terutama di Komisi Perekonomian, terhadap BUMD kita yang stuck seperti ini? Yang pertama, target waktunya kapan, kan begitu. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya karena memang BUMD itu bukan domain saya. Iya. Tapi saya di perekonomian, iya. Kami bermitra dengan Biro Ekonomi. Iya. Ya, Biro Ekonomi lah yang melakukan koordinasi dengan BUMD iya. untuk berbagai hal. Oleh sebab itu target kita ya, kita segera supaya terjadi penyehatan dari kondisi BUMD yang tidak sehat, harus segera disehatkan. Sementara BUMD yang sudah maju dikembangkan. Target-targetnya dinaikkan supaya mereka bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Bung Daniel ini sudah lewat 2 tahun loh. Nah, bagaimana? Ya mungkin karena kita bisa ampuni sedikit lah, karena ketika dalam 2 tahun kepemimpinan Ibu ini kan kita kena pandemi. Sehingga fokus kita terbaik adalah ke pemulihan kesehatan. Ekonomi kita simpan dulu. Nah, dengan berakhirnya masa pandemi, kalau situasi new normal, saya pikir tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berjuang, tidak bekerja keras untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi saya pikir alasan pandemi nanti tidak boleh jadi alasan lagi. Kalau selama ini semua gagal, karena pandemi. Ke depan saya kira tidak. Alasannya harus kembali untuk mengukur kinerja perorangan, kinerja BUMD, dan juga kinerja pemerintahan secara umum. Nah, sekarang sebagai tambahan sedikit, ini sudah memasuki era digital. Bagaimana, Bung? Ya, kita harus siap untuk menghadapi itu. Maka di UMKM, perindustrian, kita sudah mulai masuk kepada literasi digital. Termasuk BUMD kita? BUMD dan juga UMKM kita. Kita sudah mengajak mereka untuk bermain ke sektor-sektor digital karena tidak ada pilihan. Nah, di sana pasar digital ini harus menjadi sarana untuk kita menggerakkan ekonomi. Closing statement, Bung Daniel. Terima kasih Pak Haji Norman. Saya pikir sebagai warga Jawa Timur, kita bersyukur hidup di Jawa Timur, diberi berbagai macam potensi ekonomi sosial yang sangat luar biasa, dan ini menjadi modal kita untuk menghadapi tahun 2022 dengan penuh pengharapan. Kalau situasi pandemi ini berangsur sehat atau terhenti, saya pikir Jawa Timur akan berlari lebih kencang. Amin. Para pemirsa Singkong dan Kopi, demikian tadi komunikasi kita, dialog kita, santai tapi penting.
bersama Bung Daniel. Siap. Dan ke depan tentunya kita ada session yang kita tunggu dan para pemirsa juga mengharapkan, yaitu kita bicara tentang UMKM. Dan tentunya di situ juga ada koperasi. Siap. Yang kita simpan pemirsa bahwa kita tidak sadar setiap hari kita melihat MU, kita melihat beberapa klub-klub dunia, padahal itu mereka koperasi loh. Ya, betul. Begitu. Kemudian kalau kita nggak salah ada di market besar itu juga koperasi loh, kan begitu. Tapi kita simpan loh, karena kita akan bicara nanti next level kedua, episode kedua. Terima kasih pemirsa. Sekali lagi terima kasih. Yuk, ini kopinya, ini singkongnya, Bung Daniel. Oke.